Assalamualaikum semua. Ketemu kembali di channel saya Bidan Mutia. Di awal tahun 2022 ini, saya dan suami lagi bawa anak-anak nih, rencana ke Lubang Jepang, Kota Bukit Tinggi. Yang dieja Lubang Jepang adalah suatu objek wisata sejarah yang ada di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Lubang Jepang merupakan sebuah terowongan atau bunker perlindungan yang dibuat tentara pendudukan Jepang sekitar tahun 1942 untuk kepentingan pertahanan. Nanti di sana akan ada pemandu yang membantu anak-anak kita untuk mengetahui sejarah Lubang Jepang. Untuk tarifnya sekitar 70.000 ya teman-teman. Pemandangan di sana oke loh, udaranya pun sejuk. Ini salah satu pintu masuk ke Lubang Jepang ya teman-teman, di Ngarai Siano. Ini aslinya dulu kecil, malah sebesar ban mobil dulu yang aslinya. Pelan aja kita bang, biar orang itu duluan bang ya. Soalnya ada ini butuh informasi. Yang kami bilang sama kakak lubang ini kecil, maksud bapak dek bukan semua lubang ini. 20 meter kak dari mulut lubang ini bang ya, sampai lampu yang nomor 4 ini. Itu dulu aslinya kecil. Rupanya waktu zaman Jepang dulu deh ya, lubang ini khusus ruang pengintai arah ke pusat kota dulu bagi Jepang. Jadi lubang ini dibesarkan sama Pemda Bukit Tinggi semenjak tahun 1986. Dibesarkan sama Pemda, baru dijadikan tujuan wisata. Coba abang lihat di atas abang ini kan bundar lubang ini bang. Iya. Yang bundar ini nggak asli lagi bang. Udah dibesarkan sama Pemda dulu. Yang aslinya lubang ini dari tahun 42 dulu kan ya. Yang kota ini lah bang yang aslinya. Jadi lebar sama tinggi dari tahun 42 dulu udah seperti ini. Cuman kan perubahan bagi Pemda ya, dinding ini dilapis semen. Itu cuma perubahannya. Jadi dek, seperti yang bapak jelas sama di peta tadi ya, tempat kita inilah yang dibilang orang lubang Jepang, lubang Jepang. Padahal sebenarnya yang membuat lubang ini bukan asli orang Jepang. Kalau ceritanya dulu ya, Jepang itu cuma dia arsiteknya. Dia lah yang menciptakan lubang ini. Sebenarnya yang bikin lubang ini bagi Jepang dulu, kan itu yang dinamakan Romusa. Orang kerja paksa bagi Jepang. Romusa yang kami bilang sama kakak tadi kak ya, pekerjaannya itu bukan orang sini deh, bukan orang Bukit Tinggi ini. Dulu bapak dapat cerita dari saksi mata ya, yang membuat lubang ini ada 3 daerah didatangkan dari luar Sumatera ini. Pertama didatangkan ke Bukit Tinggi, orang dari Pulau Jawa, orang dari Kalimantan. Apa? Boleh, tapi bolehnya Ini suasana kita foto di dalam lubang. Bukit Tinggi. Ini kan menurut taktik Jepang deh ya. Seandainya ada salah satu dulu yang meloloskan diri, atau ada yang melarikan diri yang namanya Romusa ini. Yang pertama, waktu nggak mengenal Bukit Tinggi ini. Itu makanya orang luar daerah didatangkan Jepang ke Bukit Tinggi dulu untuk membuat lubang ini. Yang kedua, tahun 1942 dulu kak ya, kan belum semua orang kita yang menggunakan bahasa persatuannya dulu. Masih banyak menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Maka itulah ceritanya orang kita ini ditukar-tukar waktu zaman Jepang. Orang Bukit Tinggi ini kalau ceritanya dulu kak ya, juga dikerjakan Jepang ke luar daerah. Sebab bang, Jepang bikin lubang seperti ini bukan di Bukit Tinggi saja. Di Bandung juga ada, di Biak Papua juga ada. Namanya lubang apa? Bali, Aceh, iya lubang Jepang juga. Oh, lubang Jepang. Cuman Bukit Tinggi lah ceritanya yang terpanjang. Malah di bawah kota ini kak, di bawah kota sudah lubang semua. Lubang bukan sebutan 2 jel ini aja. Tembus ke Jam Gadang, Benteng Pordekop, Kampung Cina, luas lubang ini kak. Yang baru dijadikan wisata, baru yang 21 kamar yang ada ini. Berapa kilo? Kalau di total semua bang, 1.470 meter, 1,5 kilo lebih kurang. Ada sebentar. Sebagai tempat penyimpanan senjata atau yang dinamakan ruang amunisi. Cuman yang pertama inilah kak, disengaja dengan Pemda yang aslinya. Adek udah bisa baca? Bisa. Coba adek baca ini. Apa yang tertulis di atas kita ini?
Adek ngerti nggak maksudnya ruang amunisi? Tempat penyimpanan senjata atau peluru. Cuman yang pertama ini disengaja agak ditinggalkan Pemda yang aslinya. Dulu deh yang aslinya ruang amunisi ini ya. Lantainya bukan yang Bapak pijak ini sebenarnya yang aslinya dulu. Bukan yang ini lantai aslinya. Yang di atas kita inilah lantai aslinya dari ini. Kan masih ada bekasnya Kak ya. Termasuk langit lubang ini Bang. Ini sudah dikorek sama Pemda. Padahal yang aslinya dulu langit lubang ini Pendek yang ya? yang aslinya. Pendek ya. 1 meter Kak sebenarnya tinggi aslinya. Jadi Ini merangkak. langit lubang, ini lantainya. Jadi kalau kitanya ya, sinilah kita disimpan senjata-senjata dulu. Kalau kakak melihat ya, batasnya cuma sampai di sana. Kayaknya ada mentok, kayaknya kan. Padahal ada lubang lagi Bang arah ke kiri. Jadi lubang di dalam ini semuanya saling berhubungan satu dengan yang lain, kecuali penjara. Penjaranya di mana? Yang sudah mulai direnovasi ruang amunisi ini, yang sudah mulai direnovasi kayak ini contohnya. Coba kita lihat rumah buah ya, Kak. Ada 6 lubang. Sebentar Ibu, dari mana Ibu ini? Sebentar dulu. Silakan Kak. Ya begitu Kak. Maksud Bapak kan ada 6 lubang sebelah kanan tadi. Iya. Inilah yang mulai direnovasi. Ini yang udah direnovasi. Kalau yang nomor 2 ini, Amunisi juga? Ini 6 semua ruang amunisi. Ya. Kalau yang nomor 2 ini, kan lantainya udah dilapis dengan semen. Di dalamnya baru didirikan kursi-kursi. Di ujungnya ada 1 buah mini pentas. Dulu rencana Pemda, bekas ruang amunisi yang nomor 2 ini mau dibikin mini teater. Makanya terhenti. Tapi sekarang kita kan masih diserang COVID. Dihentikanlah pembangunan sementara. Ngerti adik maksud Bapak deh? Iya. Itulah rencana Pemda dulu. Kecuali lubang yang di sebelah kiri. Kalau yang di sebelah kiri kita ini Bang ya, lubang ini tembus ke jurang Kak. Oh. Di luarnya sungai ini. Rupanya waktu zaman Jepang dulu, lubang ini bekas tempat pelarian lah bagi Jepang. Waktu lubang ini dikepung oleh tentara sekutu. Jadi digunakan Jepang lah lubang ini sebagai tempat pelarian. Sampai di luar, baru masuk hutan. Keluar hutan itulah Bapak dapat informasi dulu deh. Yang nomor 3, kan masih bacaan ruang amunisi. Iya. Rencana Pemda dulu, ini mau dibikin market. Bukan market ya, market yang Bapak maksud macam kayak miniatur kota Bukit Tinggi. Dalam ruang inilah rencana Pemda mau diadakan juga. Jadi semua lubang ini rencananya mau diaktifkan. Kita ini kan masih diserang COVID, terhenti nggak sementara Bang. Ini masih bacaan ruang amunisi Kak yang berpak ini. Dulu rencana Pemda Bang mau dibikin museum yang tertulis di peta tadi. Misalnya adik tanya, kenapa Pak yang nomor 4 mau bikin museum Pak? Apa salahnya yang pertama kan begitu? Sebelum ini dikunjungi masih original Bang ini dulu ya. Memang Bapak membuktikan dulu. Disinilah yang banyak dikeluarkan bekas-bekas senjata Jepang untuk tertimbunnya dulu. Oh. Yang Bapak buktikan dulu deh, orang mengeluarkan dari sini 3 macam senjata. Granat genggam, akar lipat, 2 senapan mesin. Ada kalau pengen bukti sekarang? Kalau pengen bukti sekarang ya, waktu masuk taman, ada nggak lihat pesawat di depan museum? Ada. Ya di sana dititip benda itu. Di dalam. Di dalam. Rencana kembali ke sini. Itulah sayangnya kena COVID ini. Dulu belum ada Bang, ini kan udah Pemda yang memakai. Oh, di pagar yang sebelah sana lampu merah. Itu kan seperti kami bilang ke Kak tadi, ruang misi pertama tadi Bang ya, lubang ini bukan mentok kan kami bilang tadi. Oh, Malah karena masih ada jalan arah ke kiri kami bilang, itu jalannya itu Kak. Panjang seperti ini. Jati ini apa ini? Apa nih? Jati. Apa ini? Nggak tahu lah Bang. Air. Enggak. Macam kayak sambal kayaknya Bang, kan ada minyak-minyaknya nih. Ini yang terakhir Bapak bilang sama Dek. 6 lubang. Ruang amunisi yang nomor 6. Baru Penyimpanan kita senjata. sampai di pusat lubang depan. Jadi yang 6 lubang ini dulu ya, bekas tempat penyimpanan senjata bagi Jepang. Baru kita sampai di pusatnya, lubang Jepang. Adik tadi kan ada di lubang yang ada cahaya tadi kan? Iya. Di dalamnya ada 2. Ini yang keduanya, yang ada di kiri, lubang yang di ujung Bang. Ini juga lubang nanti kan kami jelaskan ini. Sebentar Bang ya. Dek, mulai kita dari ujung sana ya, sampai nanti ke sebelah kanan Bapak ini masih terdapat 15 lubang lagi. Wih, banyak ya. Atau 15 kamar-kamar yang miring seperti ini.
Jadi yang 15 lubang yang berjejer ini, 13 lubang diantaranya ya, itu bekas barak militer atau tempat tidur bagi tentara Jepang. Yang sisanya 2 lubang, satu bekas ruang makan bagi Romusa, ini ruang sidang yang Bapak bilang di peta sama adik tadi. Kalau ceritanya dulu Bang ya, kesalahan Romusa. Seandainya ada yang menentang sama Jepang, nggak kuat kerja paksa, ini bakat-bakat itu lampu yang lama ini Bang. Nah, orang cuma ceritanya dulu ya, diadililah di ruangan ini, baru dimasukkan ke penjara bawah tanah. Sudah kami dapat informasi kan. Cuman deh ya, waktu lubang ini direnovasi, yang paling sering diprotes sama pengunjung ya, yang pertama tentang lapisan semen. Makanya diprotes semen ini kan berarti menghilangkan yang aslinya. Yang kedua rupanya semen ini juga mengundang bahaya. So begini ya, sebelum dilapiskan semen, setiap dulu Bukit Tinggi ini musim hujan, itu biasanya hujan itu kan merembes. Semenjak dilapiskan semen, agak rupanya menumpuk di atas kita ini. Rupanya makin lama makin berat Bang ya, hujan amblas dinding yang di atas kita ini. Soalnya nggak dikasih besi Kak, di atasnya cuma hanya lapisan. Yang kedua yang sering diprotes tentang pembikinan kafe. Rencana Pemda dulu yang 2 lubang ini kan mau dibikin kafe. Kapan Tahu pulang? Bapak Wisata datang. Ya. Tunggu dong. Yang diprotes Bang. Bu, kapan Bentar lagi. pulang? Apa? Bentar lagi. Diadakan tempat minum-minum istilahnya. Maka itulah dibatalkan kafe ini. 2 itulah yang paling penting. Tutup Jadi maskernya kalau dengar batuk. dulu. Yang 15 lubang tadi bekas apa Bapak bilang tadi? Nggak ingat? Apa? Yang 15 lubang yang sampai ujung. Itu yang tertulis. Barak. Termasuk pintu terakhir. Ayo sekarang gini, kita buktikan penjelasan sini dulu. Mari kita buktikan penjelasan sini dulu. Bang, akibat lapisan semen, ini buktinya kan? Inilah buktinya akibat lapisan semen. Soalnya semen ini kan dikasih penjaga pakai besi Bang. Pakai masker kalau batuk. Kecuali Biar pakai debu penjaga soalnya, besi, mungkin ada ketahanan semen. Ini cuma hanya lapisan yang ini. Jadi begini Bang. Buktinya Bang ya, ini contohnya. Mulai dari sini tanahnya Bang lihat ya. Ada nggak berkaca-kaca Kak? Iya, Coba buktikan sampai ke langit lubang ini. iya, kilat-kilat ya. Itulah orang ahli geologi yang bilang sama kami. Rupanya tanah lubang ini ada unsur granitnya, ada unsur cadasnya, ada unsur intannya. Itu penjara yang Bapak bilang tadi. Malah justru lebih aman nggak dilapisin semen ya Pak? Bagaimana? Sebenarnya lebih aman seperti ini kan? Iya, lebih aman seperti ini ya. Tapi tahu-tahu Pemda Bukit Tinggi, iya kami juga nggak ngerti Kak apa tujuannya. Nah ini satu lagi deh ya, penjara yang Bapak bilang sama dia tadi, di sanalah ceritanya dulu orang tua-tua kita dulu, nenek kakek kita gimana tuh di Pak. Cuman Bapak kata informasi itu bukan semua yang memang orang beda ini. Bentar, biar dah selesai deh. Oke, bisa Bang. Emang. Ini Bapak bilang tadi. Kalau adik-adik melihat ya, kayaknya penjara ini kan kecil. Ada yang boleh tanya, Pak, kalau sebesar ini penjara ini cuma berapa orang Pak yang mau sini dulu kan begitu? Sebenarnya ini tumpukan pasir. Tumpukan pasir ini, waktu lubang ini habis direnovasi, daripada sisa pasirnya bertumpuk di jalanan, untuk sementara disatukanlah di sini. Jadi seandainya nanti pasirnya akan dikeluarkan lagi, yang pasti panjang penjara dari tali ini ke ujung 46 meter. Panjang ke ujung ya, belok kiri 5 meter. Jadi sebenarnya penjara ini berbentuk letter L. Dan lagi deh, sekarang ada lihat tali ini kan besi ya. Padahal yang aslinya nggak besi. Yang Bapak buktikan dulu adalah rotan namanya. Ngerti adek kayu rotan? Dililit sama akar kayu. Dulu di sini ada pintu kecil. Khusus muat buat satu badan. Itu yang Bapak lihat. Oh, masuknya merangkak gitu. Merayap di sini dulu Merayap. ceritanya dulu Kak. Pintu cuma kecil. Sebesar ban mobil cuma agak kecil lagi Kak. Jadi cerita saksi mata sama Bapak dulu deh ya. Ke dalamnya ceritanya dulu orang tua-tua kita dimasukkan oleh Jepang. Bapak mengira dulu orang yang dipenjarakan di sini disiksa, ditembak, dicambuk. Rupanya bukan begitu. Sampai di penjara ini, rupanya orang ini disiksa cuman nggak dikasih makan.
nggak dikasih minum. Seandainya ada salah satu yang mati kelaparan di penjara ini, baru dapur ini tempat pembuangan. Di dapur ini terdapat 2 buah lubang kecil. Ini contohnya di dalamnya. Mari kita buka ini sebentar. Lubang inilah yang Bapak bilang sama adik tadi deh ya. Bekas tempat pembuangan bagi Jepang. Kalau adik-adik melihat, kayaknya lubang pembuangan kan kecil. Kalau sebesar ini Pak lubang ini, bagaimana cara orang membuang mayat dulu? Kan begitu. Lubang ini dek yang kecil, cuma 2 meter dari mulut lubang ini ke dalam, itu memang kecil. Setelah kita lewat dari 2 meter, kita sudah bisa berjalan seperti biasa di dalamnya. Jurang. Apa tuh? Bukan jurang, di luarnya sungai. Oh, sungai. Maksud Bapak berjalan biasa di dalam, masih di dalam lubang kecil ini. Sampai jadi dek tingginya di dalam ini ya. 2 meter 15 cm, lebarnya 1 meter, panjang ke ujung 17 meter, baru di luarnya sungai. Jadi ke sungai itu rupanya dibuang hanya melalui sungai Ngaresiano namanya. Satu lagi yang di atas kita ini, rupanya waktu zaman Jepang dulu ya, lubang ini masih ruang pengintai. Tapi nggak ke kota lagi bang, arahnya ke kampung Ngaresiano namanya. Sambil menghitung aktivitas penduduk Ngaresiano ini. Jadi kalau ceritanya dulu ya, dari lubang lah orang kampung dititip sama Jepang. Seandainya ada orang kampung yang dicurigai atau ada bawa hasil panen, hasil ladang, baru ditangkap di pintu penyergapan. Tapi dari sini dia intip dulu. Coba sebentar deh, ada berdiri di sini. Lihat lubang atas. Ada cahaya nggak? Iya, dari cahaya itu orang kampung yang dititip sama Jepang. Oh gitu. Itu bukan cahaya lampu, itu cahaya dari luar. Itu cahaya dari lampu buat apa juga? Pemdam kasih lampu di sana. Dari sanalah orang kampung di situ. Sebentar dulu. Bagaimana di antara kakak? Foto dulu nggak kita di sini? Enggak. Atau kita lanjut? Lanjut aja. Oke, ya. Ayo kita masuk. Guys, ayo guys. Bapak Ibu, inilah lubang buang mayatnya ya. Jadi begini ya dek, Bapak sama adik-adik dari tadi ya. Makanya Bapak sering cerita sama adik-adik tentang saksi mata. Dulu pernah ceritanya orang kampung ini ditangkap oleh Jepang sebanyak 6 pedati. Adik paham nggak maksudnya pedati? Satu pedati berapa orang? Kebul, satu pedati itu 1 orang, berbeda dengan pendi. Oh. Jadi pedati itu yang Bapak bilang tadi ya, ada gerobak yang ditarik sama kerbau. Itulah awal-awalnya kendaraan orang Minang. Jadi berarti satu pedati itu dulu 1 orang. Setelah diintip sama Jepang dari lubang kecil tadi, 6 orang kampung ini ditangkap sama Jepang ya di sini. Nanti itu ada tertulis di penyergapan namanya. Dia tangkap di sana. Orangnya dimasukkan ke penjara ini ceritanya dulu selama 4 hari. Jadi selama 4 hari 4 malam nggak dikasih makan minum. Rupanya ada 1 orang yang pura mati. Yang pura-pura mati. Yang pura mati ini nggak sempat tanya jawab sama kami dulu, orangnya Kak, tahun 2001 dulu. 2021 baru tuh? Tahun 2001 kemarin. Kemarin tahun lalu. Iya. 2021. Iya baru. 2001. Oh 2001. Bukan 2001 baru. Baru kemarin. Baru kemarin patang cek lain selain. 2001 ya. Iya. Itu apa kejadiannya? Kami lihat bapak itu mukanya cacat. Waktu itu kan bapak itu diundang di sini. Ditanyalah orang ini sama Pemda. Dulunya muka bapak ini kena apa bilangnya? Saya bekas dihantam nak dengan ekor pistol oleh tentara Jepang nak katanya. Bapak lihat hidungnya ini bekas patah, mukanya robek. Jadi cerita bapak ini sama kami, karena saya ini nggak tahan kena siksa anak, saya dipinta. Ayah ini lubangnya. Penyergapan. Jadi lubang inilah yang ada hubungannya dengan ruang pengintai di dapur tadi. Kalau ada orang kampung yang dicurigai, baru dari sini dia ambil. Dia rampas, dia sergap karena di ujung lubangnya udah jalan besar. Jadi cerita bapak ini sama kami, karena saya ini nggak tahan kena siksa anak, saya ini pingsan nak ceritanya. Pura-pura. Yang pura mati ini. Waktu saya pingsan, dikira Jepang ini saya ini mungkin udah mati. Karena saya ini udah berlumuran darah ceritanya Kak. Saya juga dibuang nak melewati lubang kecil tadi udah cerita sama kami. Iya. Rupanya sampai saya di luar, saya ini sadar merasakan air sungai ini dingin ceritanya. Iya. Saya usahakan anak melarikan diri,
Malah saya lapor sama TKR namanya. Tentara Keamanan Rakyat dulu. Jadi karena fasilitas tentara Jepang sebanyak 132 orang untuk mengawas lubang ini, rupanya TKR ini minta bantuan sama tentara sekutu. Adek ngerti nggak maksud bapak tentara sekutu? Negara-negara ini digabung, Inggris, Prancis, Amerika, Belanda, termasuk negara kita ini. Itulah yang dinamakan sekutu. Laporlah TKR sama sekutu. Rupanya sebelum digembur oleh tentara sekutu lubang ini, negara Jepang ceritanya dihancurkan dulu. Namanya Hiroshima sama Nagasaki. Oh gitu. Setelah dihancurkan gudang senjata Jepang di negara Jepang, di mana-mana Jepang berkuasa, rupanya di sana lagi yang angkat bendera putih, langsung aku kalah dan masuk di Bukit Tinggi ini. Jadi bapak ini sebenarnya ya, maka banyak sedikitnya tahu tentang sejarah lubang Jepang ini. Cerita saksi mata tadi itu adalah sebenarnya yang bapak sampai sampaikan. Ini kafe tadi ya. Ini kafe yang tadi di depan tadi bang. Iya, iya. Lubang ini saling nembus. Iya, iya benar. Ini deh, itu utama. Sebentar bapak jelaskan dulu. Itu kan udah jalan besar di luarnya itu. Tadi bro. Adik-adik mengira tadi Jepang ini pertama menggali lubang tangga yang adik turunin tadi. Bukan dari sana. Pertama Jepang ini menyiksa orang menggali lubang ini ya. Dari sinilah awalnya. Ingat nggak ada di peta dari Pindermo 10 bapak bilang? Inilah Pindermo 10. Jadi dari sinilah awal penggalian lubangnya. Baru ke barak militer, terus ke ruang amunisi yang bapak ceritakan tadi ya. Terakhir tangga yang ada turun tadi. Makanya bapak bilang tangga yang ada turun tadi awalnya kecil, sebesar ban mobil ya. Sebab waktu zaman Jepang, lubang itu khusus ruang pengintai rakyat kota. Pada di sini pertama digali. Yang tembus ke pusat kota gak ya? Jam gadang, benteng Fordekok, itu yang di ujung. Tapi belum dibuka untuk pengunjung. Soalnya tempat kita ini kan baru keadaannya belum 80%. Oke, batas merah ya, nggak boleh lewat. Iya. Itulah sebenarnya. Jadi bagaimana dengan abang sama kakak? Kalau kakak keluarnya di sini, langsung melihat Ngarai Siano di bawah. Ngarai aja. Kalau mau nengok abang, kalau jarak jauh katanya kan, nanti abang sebelah kanan kita ini kan ada tangga lagi untuk ke taman kak ya. Umumnya orang naiknya di sana semua kak. Nyampai kakak di taman tadi, yang ada menara pandang sekalian. Ada di sana lah abang melihat Ngarai Siano. Kalau ingin merasakan ke Ngarai Siano, arah ke kiri. Tapi kalau mau lihat yang jarak jauh, pemandangan Ngarai Siano, nanti abang naik sebelah kanan, ada tangga lagi, tapi nggak seberat tangga yang kakak turun tadi. Pokoknya terakhir tangga abang arahkan ke kanan udah nyampe dalam taman. Bagusnya ke kiri atau ke kanan? Kalau abang mau lihat jarak jauh ke Ngarai Siano, kalau pemandangan kalau kiri nanti dari dekat, nanti ada jalan lagi tembusnya keluar. Kalau ke taman ke arah ke kanan. Ke kanan. Kalau ke arah ke kiri, yang Ngarai Siano malah sampai ke danau meninjau jalannya. Jalannya. Ke arah kiri. Tapi bagusnya nanti kalau seandainya kakak pengen merasakan mau turun ke Ngarai Siano, bagusnya pakai mobil. Kalau melihat jarak jauh karena Ngarai Siano, kan dari saksi matanya dulu. Santai aja itu. Kita satu jalur Pak. Kan udah tua. Ingat adek, ingat. Terakhir tangga nanti ya arahkan ke kanan. Dia udah sampai dalam taman tadi. Adek nggak bayar lagi masuk taman. Enggak lah. Nggak bayar. Dapat cerita deh. Dari saksi-saksi mata. Adek dari mana? Bapak lupa. Pekanbaru Pak. Di mana Pekanbarunya? Arifin Ahmad. Bapak keluarga bapak juga ada di Pekanbaru. Arifin Ahmad kami. Kalau keluarga bapak di Pekanbaru di Panam namanya. Panam. Ada juga satu lagi di Duri. Anak bapak di Dumai. Memang orang Riau. Ini kita udah di luar lubang Jepang ya teman-teman. Ini perjalanan menuju Ngarai Siano. Tangganya luar biasa tinggi kali. Namun keindahan yang kita dapat di atas sangat mengagumkan. Begitu indahnya, luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngarai Siano merupakan tempat wisata alam yang terbentuk karena proses alam yang terjadi jutaan tahun yang lalu. Ditambah lagi dengan proses alam berupa letusan gunung purba yang bernama Gunung Api Purba Meninjau. Seperti yang sudah lumrah diketahui oleh masyarakat bahwa efek dari letusan gunung berapi bisa berdampak terhadap kesuburan tanah di sekitarnya. Dan banyak juga binatang
monyetnya teman-teman, karena di sini banyak hutannya. Sangat aman bagi kehidupan di mereka. Jangan lupa kunjungi Panorama Ngarai Siano ya. Tempatnya sejuk dan oke buat keluarga. Bye bye.